Salve, dalam Injil Markus bab 9 kita mendengar satu kisah yang sering banget kita dengar, yaitu tentang seseorang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan orang ini bukan salah satu dari murid Yesus. Para murid ini berusaha untuk mencegah dia melakukan pengusiran setan di dalam nama Tuhan Yesus karena dia ini bukan pengikut mereka. Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Berdasarkan ayat ini, banyak umat Katolik yang berpikir bahwa Tuhan bekerja di luar gereja Katolik juga. Bekerja bagaimana dulu? Apakah yang dimaksud itu adalah ada keselamatan di luar gereja Katolik? Kita kembali dulu kepada teks. Mengapa Yohanes melaporkan kejadian itu kepada Tuhan Yesus? Di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa para murid berusaha untuk menyembuhkan seorang yang bisu tetapi tidak berhasil. Kemudian di sini ada orang lain di luar para murid ini, ya ingat, di luar para murid, di luar 12 orang ini yang bisa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kok bisa? Ini menimbulkan pertanyaan di antara para murid. Atau bisa jadi mereka ngiri. Kita tahu kan bahwa Injil Markus itu Injilnya belak-belakan banget, mengungkap apa sih pergolakan para murid. Para murid iri, para murid tidak percaya, para murid perjuangan para murid itu semua diungkap di sana. Jadi belak-belakan, itulah Injil Markus. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Benar, karena hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalimat berikutnya perhatikan baik-baik saudaraku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Tuhan Yesus tidak mengatakan barang siapa tidak melawan aku, dia di pihakku. Tidak. Tapi dia mengatakan barang siapa tidak melawan kita. Di sini ada suatu persekutuan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ini ada suatu kekhususan. Nah, orang ini yang mengusir setan ini, apakah dia melawan mereka, melawan komunion, melawan persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid? Tidak. Maka kasus ini tidak bisa untuk membandingkan antara gereja Katolik dengan mereka yang tidak berada di dalam gereja Katolik. Kalau mereka tidak melawan, tidak bertentangan, pasti mereka akan tetap berada di dalam gereja Katolik. Nyatanya tidak. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan Yesus tanpa bersatu dengan gerejanya, gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati.